Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi. Kota Sorong, Papua Barat terkepung banjir dengan ketinggian air sekitar 120 cm akibat hujan deras sepanjang hari Senin hingga Selasa dini hari. 2 orang meninggal dunia karena tanah longsor dan 9.000 jiwa terpaksa mengungsi. Banjir dan tanah longsor di Sorong bukan semata faktor fenomena alam, namun utamanya ialah keserakahan manusia terhadap lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 24 Agustus 2022 dengan tema Adili Penjahat Lingkungan Sorong bersama saya Indra Maulana. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda para pendengar bisa juga turut berpartisipasi memberikan pendapat Anda di 021 583 99 100. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko. Pagi. Salam sehat, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas, kita lihat dulu berita utama Media Indonesia di halaman 1 ini terkait juga sebenarnya dengan nanti yang akan kita bahas di editorial ya, dengan foto besar terpampang di halaman 1 ketinggian banjir di Sorong yang sampai 120 cm ya akibat hujan deras. Tetapi mungkin bisa dijelaskan secara signifikan dulu. Sebenarnya ini bukan mau memaklumi ya, tapi banjir-banjir di berbagai daerah di Pulau Jawa pun seperti ini. Kalau kita lihat mungkin di Tangerang, kita lihat di Jakarta beberapa kali misalnya kalau terjadi banjir, dan berbagai daerah lain lah. Betul. Apa yang kemudian menjadi spesifik harus menjadi perhatian yang cukup intens bagi kita semua? Dulu Kalimantan itu menjadi paru-paru dunia, ya, oksigen di sana karena banyak hutan yang di sana yang tumbuh lebat. Nah, sekarang sudah mulai tergerus dengan berbagai macam hal, apakah pertambangan, apakah kelapa sawit, apakah itu digunduli karena untuk kebutuhan industri dan lain-lain. Nah, sekarang beralih ke Papua yang sebetulnya masih banyak sekali hutan-hutan juga harusnya menjadi paru-paru. Betul ya. Nah, ketika mereka menjadi mirip-mirip Kalimantan sekarang, menjadi sering banjir dan pasti ada persoalan. Apa persoalannya? Ya mirip-mirip juga dengan Kalimantan. Hutan sudah mulai gundul, kemudian pertambangan juga sudah mulai banyak di sana. Padahal kalau kita melihat izinnya juga, kalau kita melihat data faktanya, banyak juga yang tidak diizinkan, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang operasi di sana. Ini artinya kan terjadi sesuatu yang patut diselidiki di sana. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya terjadinya banjir di Sorong, Papua. Artinya ini tidak bisa dimaknai hanya sekedar peristiwa banjir karena hujan deras biasa, tetapi ini terjadi di tempat yang harusnya lestari karena di situ masih alamnya masih original begitu ya. Dan ini jadi catatan kita apalagi semua. 2 tahun lalu juga terjadi banjir yang sama. Banjirnya juga sangat meluas, tinggi juga. Ada korban jiwa juga. Ada korban juga belum 2 tahun ini. Jadi kalau sekarang sudah banjir lagi, saya kira ini patut diduga ada sesuatu yang tidak beres di sana. Baik, nanti kita perdalam di editorial. Nah, sekarang kita lihat berita kedua yang sebenarnya juga menjadi headline di Indonesia di halaman 1 juga ya. Betul. Krisis pangan dan energi makin parah. Anggaran untuk subsidi energi berpotensi bertambah 198 triliun rupiah jika harga BBM bersubsidi tidak naik. Apakah ini tanda-tandanya dalam waktu dekat memang akan segera naik ini, Mas? Ya, kalau BBM sudah pasti akan naik ya. Tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah. Memang krisis pangan dan energi ini dimulai ketika pandemi kemarin ya. 2 tahun yang sangat menghantam ekonomi dunia. Bahkan ada dunia yang tidak bisa bertahan banyak hal karena krisis finansial dan lain-lain. Sekarang mungkin ditambah parah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Ini juga pangan dan energi tersedot di sana. Kemudian juga harga BBM yang di seluruh dunia juga pasti akan naik. Kemudian di Indonesia juga tentu ini menambah beban APBN Indonesia yang kalau tidak salah 520 triliun hanya untuk subsidi BBM saja. Tentu ini sangat memberatkan. Tentu harus diantisipasi ke depan. Di Indonesia ini ada semacam
Kalau BBM sedikit naik, sedikit naik aja langsung demonya udah lama. Iya, itu pernah disampaikan Presiden juga kan ya. Betul, iya. Tapi sebenarnya artinya sosialisasi yang jauh-jauh hari dan ini sebenarnya sudah seringkali agak disinggung atau disampaikan Presiden secara Iya, ya sering. tipis-tipis sampai to the point kemudian Betul, kan ya. betul, iya. Ini mungkin bisa menjadi pemahaman bagi masyarakat. Oh ya benar, kalau memang nggak naik ini Iya. maka yang hancur juga Iya. negara juga begitu ya. Betul. Oke, baik. Semoga ini sosialisasi makin mantap ya. Kenapa harus ada penaikan harga BBM nanti ke depan. Baik, kita ke halaman kedua. Sebelum ke editorial, masih ada berita menarik yang memang harus kita ulas nih. Perketat gerbang masuk negara. Ini kaitannya dengan cacar monyet ya, Mas Eko. Betul, Ini iya. bagaimana catatan dari media Indonesia, Mas Eko? Ya, ini kemarin setelah COVID-19, sekarang cacar monyet ini. Jadi memang ini agak susah untuk mendeteksi. Mengapa? Kalau di COVID itu kan Anda cukup cek suhu dan ini Iya. Ketahuan langsung ya. Kalau ini agak susah, butuh waktu. Jadi kalau misalkan Anda masuk warga negara asing atau warga Indonesia yang kembali masuk ke Indonesia kan mengeceknya kan butuh waktu. Apakah dia kena cacar monyet atau tidak. Tapi apapun ini menjadi concern pemerintah sekarang. Ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi wabah baru di Indonesia setelah COVID-19. Sekarang di dunia juga sudah mulai marak ini. Mereka yang rata-rata memang yang masuk ke Indonesia itu pernah memiliki riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis. Itu negara-negara yang cukup besar ya. Iya betul. Jadi yang mereka memiliki cacar monyet. cacar monyet. Jadi tentu Indonesia harus mulai hati-hati, jangan sampai kemudian ini menambah susah lagi. Walaupun dari Kementerian Kesehatan sempat menyampaikan bahwa Ya. penularannya jauh lebih sulit, artinya tidak semudah seperti tertular virus COVID-19, tapi tetap saja harus waspada ekstra Ya, ketat ya. saya kira begitu. Baik, oke, Mas Eko, kita masuk ke editorial seperti yang kita bahas di berita pertama tadi, ini soal adili penjahat lingkungan Sorong. Ya. Apakah memang ada temuan yang memang cukup signifikan, Mas Eko, kalau ketika bicara awalnya di banjir, memang pernah terjadi 2 tahun lalu, dan ada korban meninggalnya, dan ada longsornya. Ya. Korelasinya kemudian langsung dengan ini terkait dengan tambang galian C ya, kalau disebutkan di editorial. betul, Itu seperti apa sih gambarannya, Mas Eko? Jadi memang di situ ada tambang galian C, kalau kita bisa khususnya di hutan lindung Remu ya, di sana. Jadi sudah mulai tidak sebagus dulu. Sebetulnya itu menjadi pelindung atau di Papua Barat ya. Betul, iya. Jangan sampai kemudian kalau itu ditebangin semua, dirusak semua, dijarah misalkan sama orang-orang yang nggak yang nggak bertanggung jawab itu, akhirnya kan yang rugi Papua Barat. Kalau kita bicara soal finansial, sebetulnya pajaknya juga yang masuk juga tidak terlalu banyak. Artinya apa? Sekitar 1 miliar lebih lah. Jadi memang hanya dikeruk aja nih ya? Dikeruk aja, padahal estimasinya sekitar 60 miliar ke atas lah. Artinya apa? Izinnya nggak ada, tapi yang menambang, yang menebang, yang ikut bermain di daerah-daerah itu tuh tidak berizin. Harusnya mudah ditindak dong kalau begitu. Nah, satu, izin tidak ada, pemerintah mengaku tidak, pemerintah daerah itu mengaku tidak mengeluarkan izin. Tapi tambangnya banyak. Iya. Kan harusnya mudah juga ini ditindak, tidak perlu pakai teori-teori yang susah kalau sebenarnya. semua bekerja sama, saya kira itu persoalan mudah. Tapi Atau tutup mata? Kalau Atau mereka ini pada semuanya tutup menutupi, mata? nah kalau semua menutupi itu yang menjadi persoalan. Kan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kepolisian di sana, aparat TNI mungkin, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sana, kalau saya kira kalau dia bekerja sama dengan satu kesatuan begitu kan lebih mudah. Tapi kalau saling menutupi karena mungkin ada dugaan dari dana dan lain-lain, itu pasti juga semua akan diam. Tapi ini berlangsungnya pasti sudah lama ya, Mas Eko ya? Karena kan ini sampai ada dampak lingkungannya, berarti berlangsungnya sudah cukup lama. Saya kira demikian. Kalau kita melihat sekarang hutan di Kalimantan sudah habis, sekarang berpindah ke Papua juga sekarang sudah mulai tergerus. Artinya memang sekarang tujuannya adalah di Papua. Apakah pertambangan, apakah kayu, ataukah hal-hal yang lain. Ini sekarang menjadi objek nih Papua ini.
Jadi memang harus ditindaklanjuti kalau menurut saya, jangan sampai kemudian berulang Papua Barat ini. Kan baru 2 tahun lalu banjir yang separah juga, ada yang meninggal juga. Nah, sekarang ada yang mengungsi ribuan ini, ada sekitar 9.000 kalau tidak salah. Nah, tentu ini kan menjadi persoalan bagi bukan hanya Papua Barat, tapi juga Papua secara keseluruhan. Bahwa sekarang kan yang saya bilang dari awal, paru-paru dunia, oksigen itu kan sekarang sebetulnya beralih ke sana. Hutannya sebetulnya masih banyak yang lestari. Kalau lama-lama tergerus juga akan membahayakan bukan hanya Papua, tapi Papua secara keseluruhan ini. Baik, kita lihat lebih lengkap dulu ya tayangan editorial kita, nanti kita akan ulas lebih lanjut, dan kami juga tetap mengundang Anda untuk memberikan pendapat Anda terkait tema editorial kita pagi hari ini. Kita simak bersama, Adili Penjahat Lingkungan Sorong. Adili Penjahat Lingkungan Sorong. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat terkepung banjir dengan ketinggian air sebatas dada orang dewasa akibat hujan deras Senin 22 Agustus lalu hingga Selasa dini hari. 2 orang meninggal dunia diterjang longsor dan 9.000 orang mengungsi. Banjir dan longsor di Sorong bukan semata fenomena alam. Faktor utamanya ialah keserakahan manusia terhadap lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Petaka itu bukan yang pertama. Pada 15 Juli 2020, kota Sorong juga dihantam banjir dan longsor yang menyebabkan 5 orang tewas dan 9 distrik serta 7 kelurahan rusak parah. Namun, nyatanya para pemangku kepentingan tidak juga memetik pelajaran mahal itu. Tambang golongan galian C tetap merajalela di pegunungan di sekitar kota Sorong, khususnya di hutan lindung Remu. Pada 2020, tambang itu sudah menyebar di 10 distrik dan merangsek ke 600 hektar pemukiman warga. Kajian pasca tragedi banjir saat itu menemukan fakta jika air limpasan dari puluhan tambang itulah yang membuat longsor lalu merendam kota. Buruknya operasi perusahaan tambang tampak dari banyaknya kaedah lingkungan yang mereka langgar. Lebih celaka lagi, pemerintah daerah membiarkan saja perusahaan-perusahaan rakus ini terus beroperasi. Pemkot Sorong berdalih tidak pernah menerbitkan izin, namun perusahaan-perusahaan itu tumbuh subur atas izin pemerintah Provinsi Papua Barat. Bahkan, Pemkot Sorong pun mengeluhkan besarnya kebocoran pajak dari sektor itu. Dari perhitungan pajak sebesar 60 miliar rupiah per tahun, kenyataannya hanya 1 miliar rupiah yang masuk ke kas Pemkot. Banyak pemilik perusahaan jemawa mengemplang pajak. Pertengahan Juli lalu, KPK menyetop aktivitas 2 perusahaan yang menunggak pajak hingga 30 miliar rupiah dan 1 perusahaan yang tidak memperbaharui izin. Tindakan KPK ini harus dilanjutkan terhadap perusahaan-perusahaan bengal lainnya. Tidak hanya itu, perusahaan yang jelas-jelas masuk secara liar ke kawasan hutan lindung juga harus segera ditindak. Balai Penegakan Hukum KLHK semestinya melanjutkan operasi penghentian tambang ilegal seperti pernah dilakukan pada 2020. Kali ini sudah sepatutnya pula kepolisian turut menyelidiki tindak pidana, baik yang dilakukan perusahaan maupun aparat pemerintah yang menyokong bisnis bejat ini. Semua penjahat lingkungan Sorong harus diadili. Keserakahan yang mereka lakukan bertahun-tahun ini adalah bencana sesungguhnya. Pembiaran praktek kotor itu sama saja dengan mengundang petaka lebih besar. Sebab sebagaimana terjadi di seluruh dunia, cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Korban jiwa maupun materi hanya bisa dicegah dengan ketahanan lingkungan. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan melipat gandakan bahaya yang datang di kemudian hari. Potret Sorong hari ini sesungguhnya pelajaran besar untuk seluruh Nusantara. Kawasan hutan lindung adalah deposito hijau dalam menghadapi krisis iklim. Hutan lindung bukan sekadar daerah tangkapan air maupun paru-paru wilayah. Di situ ada keanekaragaman hayati, baik untuk pangan maupun obat-obatan masa depan. Oleh karena itu, rehabilitasi kawasan juga harus beriringan dengan penegakan hukum. Betul bahwa rehabilitasi membutuhkan waktu jauh lebih lama ketimbang merusaknya. Rehabilitasi juga tidak akan mengembalikan kekayaan mineral yang sudah terkuras. Meski begitu, langkah ini tetap penting sebagai perlindungan dasar bagi kawasan urban di sekitarnya.
Pelaku kejahatan penambangan ilegal dan perusakan kawasan hutan di Sorong harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Tindakan orang-orang yang berbuat kejahatan dan memperkaya diri dengan merusak lingkungan harus dihentikan sekarang juga. Ya, kami tunggu pendapat Anda di nomor telepon 021 583 9900. Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, banjir besar terjadi di Kota Sorong dan ada korban jiwa di sana. Kita akan lihat bagaimana cuaca di Sorong melalui narasumber dari BMKG, tepatnya adalah Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi. Ya, Pak Guswanto, bisa diberikan informasi Pak Guswanto kepada kami terkait dengan perakiraan cuaca di Kota Sorong hari ini atau sampai beberapa hari ke depan, Pak? Apakah memang akan tetap ada cuaca ekstrim di sana? Kalau kita melihat saat ini ya, melalui citra satelit, saat ini untuk Kota Sorong itu sudah mulai mereda dalam 1-2 hari ke depan ya. Itu sudah mulai mereda, artinya berbeda dengan tanggal beberapa hari yang lalu, misalkan tanggal 22 yang lalu ya. Itu sangat berbeda sekali. Nah, ya betul. Jadi sekarang sudah mulai mereda sampai 1-2 hari ke depan. Oke. Namun kalau kita melihat daripada perkembangan dinamika atmosfernya, ini Papua Barat mungkin wilayahnya bisa tidak di Sorong ya. Ini masih perlu mendapatkan perhatian karena masih memiliki potensi untuk terjadinya hujan lebat agak ke sebelah timur, ke leher daripada kepala burung. Oh, oke. Bergeser ya berarti Pak ya? Ya, sudah bergeser saat ini. Itu faktornya apa Pak ya? Cuaca ekstrimnya itu lebih kepada apa, penjelasan secara klimatologinya Pak? Baik, ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari sisi klimatologi ya. Saat ini kalau kita lihat dari monitoring indeks ENSO-nya, El Nino-nya, itu memang tahun 2020 akhir, 2021 awal sampai akhir, bahkan tahun 2022 hingga bulan Juli ini, itu posisi indeks El Nino-nya itu masih minus 0,9. Artinya ini memiliki nilai negatif signifikan. Ini menunjukkan bahwa 3 tahun ini dipengaruhi oleh La Nina. Bahwa dampaknya apa? Dampaknya Indonesia akan mengalami musim kemarau tapi basah. Kemudian ini sangat berdampak khususnya pada wilayah Indonesia Timur ya. Sedangkan di Indonesia Barat sendiri itu ada namanya Indian Ocean Dipole Mode. Ini juga negatif, menunjukkan anomali SST di wilayah Indonesia yang tinggi, sehingga ini potensi konvektif. Artinya pada saat ini sebenarnya ada dua faktor dinamika atmosfer yang sangat aktif, yaitu La Nina di Indonesia Timur tampaknya nanti. Kemudian di sisi barat itu Indian Ocean Dipole Mode-nya juga masih aktif karena kemarin juga kita lalui ya. Kemudian kita juga melihat saat ini kan masih dalam periode bulan Agustus nanti sampai November ya, itu seluruh aktivitas siklon tropis, bibit siklon tropis itu masih berada di wilayah utara Indonesia. Nanti kira-kira Desember ataupun Januari, Februari dia akan bergeser ke wilayah selatan kalau kita lihat secara ininya. Kemudian saya ingin, itu adalah ya. Baik, mohon maaf Pak Guswanto. Saya ingin fokus ke Papua Barat Pak, karena kita sedang membahas tentang bagaimana lingkungan di Sorong ya, Papua Barat. Kita tahu di 2020 ada peristiwa serupa banjir besar
yang kemudian juga ada korban jiwa bahkan jumlahnya lebih besar saat itu. Pada bulan ini, tahun ini juga itu ada korban jiwa kita terjadi pada Senin kemarin Pak ya, sampai Selasa dini hari hujan besar. Nah sebenarnya karakter tadi disinggung Bapak adalah La Nina. Apakah ini akan musiman 2 tahunan, akan terjadi begitu besar sehingga ada dampaknya seperti ini? Dan bagaimana sebenarnya Pak Guswanto koordinasi dengan mungkin BMKG dengan BPBD setempat Pak? Untuk menyampaikan bahwa karena cuacanya potensial seperti ini ekstrimnya, dan sementara lingkungan mungkin BPBD yang lebih tahu potensial bencana akan terjadi juga seperti ini dan ada mungkin bisa juga perlu evakuasi dan lain sebagainya begitu Pak Guswanto. Adakah itu koordinasi dilakukan Pak Guswanto? Baik, yang pertama saya menjelaskan dulu bahwa sebenarnya memang tahun ini itu sebenarnya seperti semacam ada hat-trick terjadinya La Nina 3 tahun berturut-turut. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Kalau dulu La Nina El Nino itu fasenya 7 tahun, kemudian 5 tahun, bergeser 3 tahun. Nah sekarang ini tahunan, hampir 1 tahun sekali ya, selama 3 tahun 20, 2021, 2022. Itu yang pertama. Yang kedua terkait koordinasi, itu BMKG sudah melakukan, jadi begini, untuk kejadian tanggal 22 yang lalu ya, BMKG itu sudah melakukan ada namanya sistem peringatan dini ya. Sebelum terjadi bencana, BMKG itu selalu melakukan peringatan dini. Untuk peringatan dini cuaca no casting atau 3 jam sebelum kejadian. Pada waktu tanggal 22 itu sudah kita lakukan. Ada yang pertama itu jam 20.10 sampai jam 00, kemudian kita lakukan lagi peringatan dini jam 00.10 sampai jam 2.30. Kemudian kita lakukan yang terakhir adalah jam 4.15 sampai jam 6. Itu 3 kali peringatan dini yang dikeluarkan. Nah, peringatan dini ini biasanya kita keluarkan. Pak Guswanto, ini peringatan yang untuk hari Senin kemarin Pak ya? Bagi pemerintah Sorong. Oh. Betul. Berarti sudah ada berapa peringatan dari Pak Guswanto? 3 kali. Oke, ada 3 kali ya? Ya, Oke, sudah baik. kita berikan peringatan 3 kali. Peringatan dini ini biasanya kita diseminasi lewat webnya BMKG, lewat grup WhatsApp di daerah, lewat Facebook, dan ada juga saluran-saluran khusus, misalkan ada acara ngopi bareng seperti itu di daerah sana. Nah, ini ya sebenarnya kalau kita lihat kejadian yang kemarin itu banjirnya itu disebabkan oleh apa? Banjirnya itu disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi antara sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi. Ya. Oke. Nah, kemudian hujan lebat itu tercatatnya sampai seberapa besar? Nah, tercatat di stasiun meteorologi di Bandara Lumino Osos itu sekitar nilainya 132,5 mm. Terus tercatat juga di stasiun geofisika GAW Sorong itu sekitar 126. Dan yang ketiga tercatat juga di stasiun geofisika BMKG itu 93. Jadi memang rata-rata ini termasuk kategori hujan lebat hingga ekstrim ya. Itu yang terjadi. Sedangkan artinya dari kemungkinan sisi setiap tahun terjadi seperti ini Pak Guswanto ya? betul. Karena kalau Jadi lihat bulannya kan sebenarnya yang 2020 itu bulan Juli, kemudian 2022 ini bulan Agustus. Mungkin apakah di bulan-bulan ini rentan, karena tadi Pak Guswanto menyebut La Nina ini sekarang makin cepat nih, tiap tahun ada. Dulu 7 tahun sekali kan ya? betul. Nah, sepertinya kalau kita lihat yang konsisten itu adalah yang kita amati bahwa pada periode April sampai nanti Oktober atau November ya, itu aktivitas pembentukan konvektif atau siklon tropis itu berada di utara, di utara wilayah Indonesia. Dan kepala burung Sorong ini berada di utara. Betul. Itu yang menyebabkan kita lihat ya bahwa di samping tadi dipicu oleh La Nina sehingga hujannya lebih lebat tadi. Seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau nanti bulan April sampai Oktober itu kita lihat ya dia aktivitasnya di sebelah utara. Nanti Januari sampai April ya, Oktober sampai April itu biasanya nanti aktivitasnya di sebelah selatan, belahan bumi Indonesia. Nah ini yang perlu Baik, ditandain Pak Guswanto. dulu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Baik,
Nah, Pak Guswanto yang ingin saya follow up ya, pertanyaan adalah bahwa Pak Guswanto dari BMKG sudah melakukan peringatan terhadap pemerintah Sorong begitu ya. Betul. Terkait peristiwa yang hari Senin sampai Selasa dini hari itu Pak ya, hujan lebat ya. Betul, itu ada namanya peringatan dini. Baik, Pak Guswanto itu peringatannya dalam bentuk, tadi Pak Guswanto menjelaskan, mungkin bisa diulangi lagi. Peringatannya dalam bentuk seperti apa dan bagaimana responnya Pak? Jadi peringatan dini yang kita berikan itu biasanya dalam bentuk desain grafis ya. Desain grafis itu terdiri dari 2 bagian. Halaman pertama itu adalah gambar peta, di mana di sana ada peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat. Nanti di sebelah kanan atasnya itu akan keluar di tanggal 22 Agustus 2022, masa berlaku jamnya 20.10 sampai 00 WITA. Di sana disebutkan wilayah peringatan dini, wilayah meluas, dan wilayah tidak terdampak. Halaman keduanya adalah peringatan dini cuaca ekstrim Papua Barat tanggal 2 Agustus, wilayah berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah ini, dan dapat meluas di wilayah ini dan seterusnya. Di belakangnya ada tulisan perakiraan BMKG Papua Barat. Dan di bawah ada alamat website BMKG, info BMKG, ada call center 196. Ini Pak Guswanto itu satu arah berarti ya? Peringatannya bentuknya satu arah gitu aja ya? Tidak memerlukan ada respon atau apa begitu Pak? Tidak, itu satu arah. Nanti responnya bisa memberikan tanggapan balik. Bisa bertanya ke 196 atau bisa bertanya ke BMKG lokal di sana. Tapi itu nggak ada ya? Nggak ada feedback, nggak ada Pak ya? Ya, di sini saya belum melihat feedback laporan dari daerahnya ya. Kemudian juga artinya kalau peringatan itu kemudian tidak ada feedback agak menjadi sia-sia. Maksudnya begini, mungkin ini hanya sekedar rutinitas biasa, peringatan biasa gitu atau bagaimana Pak Guswanto? Nah, itu adalah peringatan. Kan BMKG itu mempunyai 2 informasi. Satu informasi perakiraan cuaca rutin, satu informasi peringatan dini. Kalau informasi peringatan cuaca rutin, perakiraan cuaca rutin, itu kita berikan seperti biasa. Kalau peringatan dini ini muncul manakala ada kondisi atau fenomena yang urgent, mendesak, perlu direspon. Jadi kita berikan setiap sewaktu-waktu. Jadi tidak bisa rutin ini, tidak rutin dikeluarkan. Artinya peringatan yang kemarin itu harusnya direspon Pak ya? Harusnya direspon dengan apa misalnya ya? Perlu ada evakuasi dini dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi korban jiwa dan lain sebagainya. Oke. Baik Pak. Di samping itu kita juga mengeluarkan peringatan dini 3 harian. Pada tanggal 22 itu Stasiun Meteorologi Kelas 1 Dominik Edward Osok Sorong itu mengeluarkan peringatan dini 3 harian. Tanggal 22 Agustus, 23 dan 24. Namun yang perlu diwaspadai di sini 22, 23. Baik. Kabupatennya juga disebutkan wilayah yang terjadi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Baik. Jadi ini sebenarnya perlu ditingkatkan bagaimana respon cepat terhadap informasi yang disampaikan. Betul, itu tadi Pak. Itu perlu menjadi evaluasi bersama Pak ya, Pak Guswanto ya. Betul. Jadi ada peringatan dini, maka sifat meresponnya itu juga harus berbeda, tidak boleh hanya sekedar rutinitas dan diterima sebagai info biasa, jangan-jangan begitu kan. Oke, baik. Betul, Pak Guswanto terima kasih ya terima kasih Pak Guswanto atas informasinya dan penjelasannya di editorial Media Indonesia pagi ini Pak Guswanto dari BMKG. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Pak Guswanto. Ya, saya masih bersama dengan Mas Eko Ramawanto, anggota Dewan Redaksi Media Group. Nanti kita akan lanjutkan kembali editorial Media Indonesia, Adili Penjahat Lingkungan Sorong. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, saya segera menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memberikan pendapat. Tapi saya ke Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, ini penting di garis bawah karena ditulis di sini bahwa pemerintah Kota Sorong pun mengaku mengalami kebocoran pajak dari potensi penghitungan pajak yang harusnya sekitar kurang lebih 60 miliar ya, 60 miliar per tahun. Kenyataannya yang masuk itu ke Pemkot hanya 1 miliar. Ini harusnya Pemkot pun seharusnya cepat kan menindak ini. Tapi apakah mungkin jangan-jangan di belakangnya ketika mau menindak ternyata banyak orang kuat di balik tambang galian C ini? Ya bisa jadi. Jadi menurut saya harus bekerja sama dengan penegak hukum. Bisa dilaporkan kepada kepolisian. Bahkan mungkin kalau punya bukti-bukti dilaporkan saja ke KPK untuk turun tangan di sana. Jadi biar clear ini permasalahannya. Jadi kalau sebegitu luasnya kemudian banyak pertambangan di sana juga, banyaklah di sana pertambangan apa aja. Kemudian pemasukannya hanya 1 miliar dari estimasi. Izin nggak ada yang izin tapi nggak diperpanjang. Kemudian kalau dari sisi pajak harus 60 miliar per tahun masuk, kenyataannya yang masuk cuma 1 miliar. Ini sesuatu yang harus segera dievaluasi segera. Berarti kan banyak izinnya yang liar. Artinya kalau izinnya berarti benar, kan dia harus membayar pajak dan lain-lain. Kalau di izinnya nggak ada, itu kan berarti liar. Kalau liar kan berarti harus ditindak. Siapa yang menindak? Ya aparat hukum. Nggak mungkin. Nah sebenarnya menindaknya tidak perlu mencari-cari cara yang susah kan? Tidak perlu pakai mencari hal-hal penyelidikan investigasi yang susah. Tapi mungkin dalam mau menindaknya yang susah karena ada orang kuat di situ. Iya, biasanya begitu. Jadi memang harus transparan, berani melaporkan. Ya aparat di sana juga harus konsekuen. Kalau memang ada laporan, kemudian ada tindak pidana di sana, pengerusakan hutan dan lain-lain, ya ditindak. Jangan sampai kemudian banjir kembali, kemudian hutannya rusak, kemudian yang rugi adalah masyarakat sekitar. Apalagi kalau oknum aparatnya jangan sampai ini masuk angin gitu ya. Oke, baik. Saya sapa dulu pemirsa yang ingin memberikan pendapat. Ada Ibu Ong Mehua dari Jakarta. Selamat pagi. Ibu Ong, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, Mas silakan Endra, Ibu. Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jadi alam Sorong itu masih hijau. Iya, Bang Endra, alam Sorong itu masih hijau. Dan hutan lindung. Tetapi pembalakan liar ini terjadi sehingga hutan pun dibabat. Jadi terjadilah longsor dan banjir di Sorong. Nah, ini pembalakan liar ini apakah berizin? Kalau pemerintah daerah tidak memberikan izin, berarti dia liar, Bang. Lalu kalau berizin, dia kan harus store pendapatan daerah, harus bayar pajak. Itu tadi yang Bang Indra katakan. Kalau bayar pajak itu harus pemerintah daerah sampai per tahunnya 60 M. Yang distorkan hanya 1 M. Berarti ada korupsi 59 M. Nah. Inilah Bang. Sehingga sampai banjir dan longsor. Belum nanti tambang. Tambang juga menyebabkan longsor dan sebagainya, banjir. Betul. Tidak saja di Sorong, tetapi di Sumatera juga pembalakan liar, Bang. Sehingga di mana-mana terjadi banjir dan longsor. Baik. Karena sudah tidak ada lagi penahan pohon
Nah inilah pengawasan untuk di daerah. Baik, Pembalakan pengawasan ini, ya, Bu, ya. Iya, pengawasannya harus ketat. Dan Iya. pembalakan ini pasti ada orang kuat di belakangnya, Bang. Tidak mungkin pemerintah daerah itu tutup mata, Bang. Iya, Nah, baik. Oke, Iya. Ibu Ong, kita sudah catat poin-poin Iya. pentingnya, nanti kita ulas juga ya, Ibu Ong Ya, Neha. Terima kasih telah Assalamualaikum bergabung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Ibu. Baik, kita ke Poli di Ambon. Pak Poli ya, selamat pagi Pak Poli. Pagi Mas Indra. Ya, pagi, silakan Pak Poli. Halo. Ya, Pagi silakan Mas Pak. Indra, pagi Mas Pagi. Eko. Pagi Pak Poli. Silakan Pak. Jadi begini, saya melihat, saya antar dulu apa yang disampaikan oleh dari meteorologi dari Pak Gusmanto, itu saya mau respon sekali. Karena ramalan untuk cuaca ini kan Indonesia Timur, Pak Eko dan Pak Indra, itu di Ambon itu juga kena Pak. Dan saya berbicara di pagi ini baru selesai hujan 2 hari. Cukup lebat Pak. Saya kasih informasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko tadi, Pak Guswanto itu kena sekali dengan saya dari Maluku. Nah, saya mau masuk di topik ini. Peristiwa ini kan sudah 2 kali, Mas Indra dan Mas Eko. 2 kali. Tahun 2020 dan 2022. Nah, saya kira pemerintah daerah, saya tidak mengatakan bahwa ini bagian dari investasi. Tetapi investasi itu perlu. Oleh sebab itu hasil evaluasi kemarin peristiwa itu seharusnya jadi acuan. Karena begini Pak, kalau kita lihat Sorong dengan peristiwa seperti ini kan dampaknya. Jadi investasi itu perlu Pak. Ya sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, itu pemerintah daerah punya wewenang. Tetapi izin-izin itu harus ada foto topografinya Pak Indra dan Pak Eko. Foto topografi itu menunjukkan daerah-daerah yang mana saja yang bisa usaha. Ya lumayan kalau pada musim panas Pak Eko dan Pak Indra. Tapi kalau terjadi seperti musim sekarang, itu dampaknya seperti ini yang terjadi. Jadi oleh sebab itu barangkali kalau menurut saya izin usaha itu ditutup untuk sementara sambil berproses. Kalau memang usaha itu berdampak lagi di tahun-tahun yang akan datang, dibatalkan saja dan itu tidak bisa lagi dipertahankan untuk bagaimana investasi jangka panjang di Sorong, Papua. Mungkin itu menurut saya. Demikian Mas Indra dan Pak Eko yang saya komentar. Terima kasih. Selamat pagi Metro. Terima kasih Bapak Poli di Ambon ya. Terima kasih atas komentarnya di editorial pagi ini. Kita ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi, silakan. Ya, Pak. Ya, banjir di Sorong ini tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi oleh akibat perusahaan-perusahaan galian C yang perizinannya mungkin tanpa studi kelayakan, atau alias dapat izin, ada permainan dengan Pemda atau instansi yang berwenang melakukan pengeluaran izin. Saya setuju, selidiki dan adilin. Ini yang namanya air mata menjadi mata air, mata air menjadi air mata. Terdengar hutan lindung jadi area galian, pemukiman menjadi area galian. Akibatnya, bila intensitas hujan tinggi, terjadilah longsor dan mengakibatkan ribuan rumah tertimbun, 9.000 mengungsi, dan juga ini akibat pengabaian early warning system. Nah, saya setuju, kelayakan tidak boleh dikeluarkan, tadi kelayakan harus dilakukan dalam mengeluarkan izin. Untuk itu saya mohon nih kepada Kapolda yang baru, yang kebetulan Ananda Daniel Tahi Hamonangan Silitonga, agar segera bergerak koordinasi dengan TNI, Pemda, dan instansi yang mengeluarkan izin. Tangkap semua yang mempunyai ilegal surat-surat galian-galian liar. Dan BPBD harus segera mengeluarkan status. Apa statusnya ini? Apakah ini hanya untuk ditangani daerah atau tidak? Agar pusat bisa bergerak secepat mungkin untuk membantu di sana. Jadi sekali lagi, terakhir, cabut semua izin-izin kalian yang merusak lingkungan. Dan tangkap semua yang memakai izin-izin liar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat ya. Ada 3 penelpon Mas Eko ya. Ini kalau kita simpulkan sejenak saja nih dari 3 penelpon ini, memang mereka geram ya. Soal ini kemudian bicara soal pengawasan. Memang kalau tambang juga dari Pak Poli tadi ini adalah investasi segala macam. Tetapi masalahnya ini izinnya tadi banyak yang ilegal kalau ditulis di editorial menjadi saya. Tanggapan Mas Eko seperti apa Mas Eko? Ya kalau kita lihat data faktanya, pasti itu banyak yang ilegal karena izinnya nggak ada.
Nah ini jangan terus dibiarkan. Betul seperti yang diutarakan oleh Pak Ondo Silitong ada di Bekasi itu. Aparat kepolisian, Selidiki dan adil, ya. aparat kepolisian di sana harus berani untuk bertindak, untuk menyelidiki masuk ke dalam, kemudian kita lihat apakah memang benar ada izin atau tidak. Ini yang tahu kan mungkin Pemda dan kepolisian setempat. Jadi memang banyak yang terjadi, terutama di Galian C. Galian C itu maksudnya begini, Indra. Itu kan ada biasanya pertambangan atau pasir, kerikil, marmer, granit dan lain-lain itu ya. Itu kan memakai alat berat. Jadi kalau Anda mengeruk itu kan bisa 4-5 meter. Betul. Kalau itu kemudian nggak ditutup misalkan. Rehabilitasi ya? Rehabilitasi, betul. Itu kalau terjadi hujan pasti akan merusak hutan dan lain-lain akan Sudah mengakibatkan. pasti longsor. Iya. Longsor iya, banjir juga bisa kemungkinan terjadi. Nah hal-hal semacam itu harus diperhatikan betul oleh pemerintah daerah di sana. Kan kalau dia memberi izin juga dia harus mengawasi dong. Tentunya kalau yang Tapi tidak. kalau pemerintahnya mengeluhkan ini pajaknya cuma sekian yang masuk, harusnya dari hitung-hitungan tuh 60 miliar. Ya. Kemudian dia juga bisa, pemerintah itu kan ya namanya Muspida kan bekerja sama dengan Polda, dengan kepolisian setempat. Lalu bagaimana juga dengan misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Mas Eko? Karena di 2020 itu sudah pernah dilakukan sebenarnya oleh Kementerian LHK menghentikan tambang-tambang ilegal dan cukup masif saat itu 2020. Iya. Maksudnya begini, ini sebenarnya mudah penanganannya. Iya. Tetapi kenapa menjadi rumit ya? menunggu harus ada peristiwanya lagi, korban lagi, sehingga ini menjadi momentum untuk diulas lagi. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang menjadi hambatan ini karena faktor ada si A, si B, si C gitu? Logikanya sebetulnya nggak masuk akal. Maksudnya gini, pemasukannya cuma 1 miliar, estimasinya mungkin 60 miliar lebih. Artinya kan banyak usaha yang nggak berizin. Pemda itu sebenarnya tahu bahwa banyak yang tidak berizin. Kenapa dia tidak bereaksi keras, tidak melapor ke kepolisian, tidak melapor ke KPK bahwa di daerahnya ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa unsur pidana juga masuk pidana di sana. Karena nggak ada izinnya. Dan lain-lain itu kan sebetulnya persoalan mudah. Tapi kenapa bikin sulit? Nah, ini yang harus didudukkan bersama ini. Kenapa bisa terjadi? Jangan sampai ini berlarut-larut, Indra. Ini 2020 pernah banjir, hal yang sama. Ada yang meninggal, ada yang mengungsi. Sekarang juga ada yang meninggal, ada yang mengungsi. Kenapa? Ya karena ini, karena pemerintah daerahnya kalau mengungsinya sampai 9.000 jiwa dan itu ada di Papua, itu jumlah yang sangat luar biasa besar loh. Evaluasi tidak ada gunanya jika kemudian pemerintah daerah, kemudian kepolisian di sana juga tidak bekerja sama untuk menangani persoalan ini. Persoalan ini sangat jelas kok, gampang. Kalau Anda tertib, Anda menertibkan penambangan liar, hutan dilindungi, kemudian hal-hal yang menyebabkan banjir itu kemudian ditanggulangi lagi, saya kira tidak akan ada banjir lagi. Mungkin bisa walaupun ada banjir, ya memang karena curah hujan, bukan karena faktor-faktor lain. Oke. Kita lanjutkan dengan kita akan bahas harusnya KPK mulai ikut turun tangan nggak ini untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Karena ini agak konyol sih sebenarnya, nggak ngeluarin izin, tapi kok bisa tetap ada banyak yang mengelola tambang di sana. Kita tidak berharap ada yang banyak masuk angin ya dari aparat. Nanti kita ulas lebih lanjut, Mas Eko, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi kita singgung juga bagaimana KPK harusnya ikut berperan dalam menindak para penjahat lingkungan di Sorong ini, begitu ya, Mas Eko. Tadi disebutkan juga di editorial, disinggung. Padahal sebenarnya bulan Juli kemarin ini KPK itu menyetop 2 ya perusahaannya yang menunggak pajak dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin harus bisa berlanjut nih ke perusahaan-perusahaan yang lain, Mas Eko ya. Iya, kalau Anda punya bukti, pemerintah daerah punya bukti, dikirim saja bukti-buktinya itu. Nanti kan pasti KPK akan turun tangan, jadi pasti senyap ya. Operasinya senyap, dilihat dulu. Sebenarnya jangan-jangan memang sudah turun ini ya, sudah memantau ya. OTT itu kan nggak tahu. Jadi itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Harus apapun dilakukan untuk kebaikan bersama, jangan sampai kemudian banjir lagi. Ini kan sudah memakan korban ini, Indra. Betul. Kita nggak tahu nanti curah hujan apakah akan terjadi lagi. Kalau menurut BMKG tadi kan sudah mulai mereda. Tapi kita juga melihat bahwa kemarau ini sebetulnya sudah harusnya terjadi di beberapa daerah. Tapi ada juga yang anomali ini masih hujan, di musim hujan. Nah di musim hujan ini tentu
kita harus waspadai karena perubahan iklim dunia ini sangat cepat sekali sekarang. Jadi seperti yang terjadi di Papua Barat, sampai 10 jam tentu intensitas hujannya pasti akan sangat lebat. 10 jam itu hampir setengah hari. Tentu kalau diguyur hujan ya pasti terjadi luapan air yang tidak sama kita ini Mas Eko, inginkan. ini tadi disinggung juga soal bahwa ternyata tidak hanya mereka yang tidak berizin, tetapi mereka juga banyak yang melakukan itu di kawasan hutan lindung. Kan harusnya hutan lindung apapun alasan pasti izinnya juga nggak akan keluar, sebenarnya. Tapi ternyata kalau faktanya memang ada, ini kan menjadi menjadi sebuah aturan yang dibuat hanya untuk dilanggar kemudian, itu konyol sekali. Ya, hutan lindung Remu ya kalau tidak salah di Papua Barat di Sorong itu. Ini kan juga tentu kita harus akui bahwa selain di Kalimantan, di Papua jenis kayunya juga sangat bagus-bagus sekali. Tentu selain kayu juga ada hal-hal yang lain di sana, pertambangan yang di Papua yang tentu sangat diminati oleh banyak investor. Nah, kalau ini nggak dilindungi, ya tentu hutan lindung di Papua ini makin lama juga akan makin tergerus. Kalau hutan lindung aja nggak bisa kamu jaga, apalagi masyarakatnya, kan logikanya begitu. Anda nggak bisa menjaga hutan lindung yang itu memiliki kegunaan yang banyak sekali untuk menahan banjir, ya kan? Hutannya itu juga bisa untuk menghidupi masyarakat sekitar. Betul. Tapi kalau itu kemudian disalahgunakan, ya tentu bahaya potensinya akan terjadi di kemudian hari. Malah yang lebih ironis lagi, ternyata hutan ini kemudian dirusak oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar Papua, dari luar Papua Barat, tapi dampaknya yang kena adalah masyarakat Papua Barat itu. Yang ironisnya pemerintah daerah tutup mata. Nah, itu yang menjadi persoalan. Lebih ironis apalagi lagi kalau polisinya juga ikut-ikutan. Nah, ini nggak boleh sebetulnya semacam ini. Sudahlah, kita sudah 2 kali ini di Papua banjir, kemudian hutan juga sudah banyak gundul, hutan lindung juga sudah banyak dijarah dan lain-lain. Mulai sekarang itu diperbaikilah, jangan sampai kemudian merugikan lagi, banjir lagi. Tentu yang susah bukan hanya Papua Barat. Kita berharap ini semua yang punya kewenangan sudah mulai bergerak mulai dari KPK, kepolisian, dari Kementerian Lingkungan Hidup juga harus mulai menyetopi tambang-tambang ilegal itu. Siapapun yang dihadapi nanti, siapapun nama yang ada di belakangnya itu. Apalagi sekarang polisi sedang mengembalikan citranya kan. Ini penting. Ini penting nih. Jadi saya kira ini momentum yang tepat. Bukan hanya di Jakarta ya, tapi di Papua saya kira ini juga momentum. Baik, terima kasih Mas Eko atas waktunya di Editorial Indonesia pagi ini. Salam sehat Mas Eko. Salam sehat. Ya, memang hutan lindung bukan sekedar daerah tangkapan air ataupun paru-paru wilayah. Di situ ada keanekaragaman hayati, pangan, dan obat-obatan masa depan. Oleh karena itu, rehabilitasi kawasan juga harus beriringan dengan penegakan hukum. Pelaku kejahatan penambangan ilegal dan perusakan kawasan hutan di Sorong harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya demi menimbulkan efek jerah. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa.